Kalau di sini sih saya kebetulan ngebreednya rancu, oranda, ryukin, demekin. Cuma kebanyakan ryukin karena memang bisa dikatakan fokusnya ke ryukin ya. Udah terlanjur cinta lah sama ryukin dari awal sampai sekarang selalu ada ryukin gitu loh. Kalau dia udah jadi tuh kayaknya indahnya tuh nggak terbayar karena dari ikan yang bener-bener polos, hamnya tuh masih rata, sampai nanti bener-bener dia keker gitu, sampai ngoin, kepalanya kecil, sudut ekornya bagus, tuh kayaknya sesuatu yang nggak terbayar lah. Disitulah saya suka ryukin. Gitu. Kalau untuk pengiriman ikan, penjualan kita luar negeri ada, Indonesia juga ada. Kalau luar negeri itu ada Singapura, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Filipina. Kalau untuk Indonesia sih hampir seluruh Jawa juga udah pernah kirim. Nah kalau prestasi-prestasi terakhir yang saya dapat itu ryukin di Tulung Agung sama di Indo Goldfish. Di Tulung Agung saya dapat ryukin baby juara 1, di Indo Goldfish saya dapat ryukin baby juara 2, juara 3, sama ada demekin juga di senior. Piara Mas Koki itu nggak sekedar hanya uangnya aja, tapi ada kenikmatan yang harus kita nikmati di Mas Koki karena di balik prosesnya itu pembelajarannya banyak. Cintai dulu ikannya. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Selamat siang, saya Dery dari DRM Goldfish. Background saya sebelumnya itu di otomotif. Kebetulan 14 tahun saya bergerak di bidang otomotif. Dari yang di motor sampai yang di mobil. Makanya mungkin banyak teman-teman bingung juga gitu. Melencengnya agak jauh dari otomotif ke ikan. Nama DRM ini sebenarnya sedikit punya cerita sih. Jadi DRM itu adalah nama saya dan saat itu punya mantan namanya Michelle. Jadi mungkin karena udah terlanjur dikenal orang, jadi saya pakailah nama dia gitu loh. Di balik DRM ini sebenarnya ada orang-orang hebat yang full support untuk saya. Yang pertama itu orang tua saya, almarhum bokap sama ibu saya. Yang kedua kakak dan suaminya. Kebetulan itu orang hebat yang mungkin buat DRM bisa sampai sekarang. Mungkin tanpa beliau kita juga nggak bisa sampai sekarang. Memang orangnya jarang muncul di bidang ini, tapi di balik itu mereka selalu full support. Saya mulai berternak Mas Koki itu sejak 2020. Tapi memang main ikannya itu belajar dari ikan-ikan komersil ya. Itu ikan-ikan murah lah bisa dibilang. Karena itu basicnya yang harus dilewatin. Kalau belajarnya itu dari 2017 mulai belajar. Jadi dari saya masih kerja pun udah sering bawa-bawa ikan gitu. Bahkan di security atau orang kantor kalau udah ada tulisan Goldfish pasti mereka tahu nggak akan diganggu-ganggu. Itu punya saya gitu loh. Nah seiring berjalannya waktu 2019 mulai naik tingkat. Belajar-belajar ikut kontes. Itu kalau nggak salah pertama kali kontes di 7 April 2019 di Food Centrum Sunter. Puji Tuhannya di situ dikasih nomor 2 di kelas oranda. Di saat itu memang kita ikan masih dari teman-teman, baru belajar grooming. Nah, di Desember akhir itu kita coba lagi ikut di Nusatik tuh, event gede. Di situ kebetulan dapat nomor juga dan di situ mulai belajar grooming, ryukin. Mulainya dari situ sampai sekarang lah berlanjut terus tuh untuk grooming ryukinnya gitu. Jadi yang melatar belakangi saya ternak Mas Koki itu sebenarnya saya hobi dari kecil ikan. Cuma mungkin nyamannya di Mas Koki ya, karena di sini saya dapat sesuatu yang beda.
Dulu juga pernah ternak cupang, black molly, cuma ya itu jadi nggak dilanjutin. Akhirnya saya fokus di mas koki, karena yang saya lihat di dunia mas koki ini pasarnya terus ada ya, nggak turun tapi mungkin stabil naik gitu. Jadi itulah mungkin salah satu tujuan saya fokus di mas koki. Kalau di sini sih saya kebetulan ngebreednya rancu, oranda, ryukin, demekin. Cuma kebanyakan ryukin karena memang bisa dikatakan fokusnya ke ryukin ya. Udah terlanjur cinta lah sama ryukin dari awal sampai sekarang selalu ada ryukin gitu loh. Ya mungkin banyak orang juga bilang kalau ryukin itu agak susah ya untuk di groomingnya karena sering terbalik atau enggak masalah dia kebanyakan. Nah, kebetulan mungkin dikasih rezekinya di ryukin gitu. Makanya sampai sekarang lah kita pertahanin ryukin. Keunggulan budidaya ryukin itu bisa dibilang kalau dia udah jadi tuh kayaknya indahnya tuh nggak terbayar. Karena dari ikan yang bener-bener polos, hamnya tuh masih rata, sampai nanti bener-bener dia keker gitu, sampai ngoin, kepalanya kecil, sudut ekornya bagus, tuh kayaknya sesuatu yang nggak terbayar lah. Disitulah saya suka ryukin. Gitu. Kalau indukan itu saya kebanyakan dari lokal ya Om. Lokal, saya crossing, terus nanti saya temuin lagi sama anaknya, terjadilah ryukin DRM sekarang. Gitu. Kebanyakan sih semua lokal ya. Dari Tangerang ada dari Jawa, ada dari Lampung. Jadi dari teman-teman itu kita crossing lagi sampai terjadilah ryukin DRM sekarang. Di farm saat ini kurang lebih ada 5.000 sampai 6.000 ekor Om. Itu ryukinnya yang burayak kurang lebih ada 2.000. Yang siap jualnya mungkin kurang lebih ada yang sortiran akhir ya. Kalau yang fancy-nya sih mungkin kurang lebih ada 500 ekor. Kalau yang siap jual karena kebetulan yang kualitas bagus itu belum terlalu banyak, itu kurang lebih sekitar 100 sampai 150 ekor sih ada. Sisanya untuk rancunya itu 1000, orandanya mungkin kurang lebih 1000. Yang burayaknya itu kebanyakan di rancu sama di oranda. Luas lahan di farm ini sebenarnya seluruhnya ada 700 meter. Cuma yang baru kita pakai kurang lebih sekitar 400 meter. Dan konsepnya di farm ini semi outdoor karena kita lebih menjaga ikannya saat musim-musim pancaroba kayak gini mungkin lebih aman ya kalau nggak kena air hujan ya. Kalau menurut saya ya, makanya kita bentuklah farm ini semi outdoor gitu. Jadi untuk pencahayaannya tetap masuk, di luar itu nggak kena hujan gitu. Karena pengalaman pribadi saya lebih aman kalau nggak kena hujan untuk burayak, untuk ikan besar gitu. Kalau di sini sih konsepnya seperti itu. Kalau hama penyakit di farm ini paling pas lagi pancaroba, perubahan cuaca itu white spot. Tapi kalau untuk insang busuk, mudah-mudahan seterusnya jarang sih kalau di farm ini. Karena kita benar-benar kontrol airnya, pola makannya, kebersihan pakan-pakan hidupnya. Jadi kalau hama-hama di farm ini sih kebanyakan pas saat pancaroba aja perubahan cuaca, ikannya kaget, suhu yang berubah drastis juga kaget, sama air yang masuk ke kolamnya juga kaget. Makanya kita usahakan airnya ditampung dulu, masuk ke filtrasi dulu, sebelum keluar ke kolam kena ke UV air dulu. Jadi benar-benar air yang masuk itu udah bagus buat ikan. Nah, kita juga punya cara juga gitu, maksudnya untuk pembesaran dia. Mungkin setiap farm atau setiap teman-teman beda caranya. Jadi kalau di kita itu saat pancaroba, makannya pun kita nggak terlalu push, airnya pun kita juga nggak terlalu masuk air baru. Paling satu hari kalau untuk burayak-burayak itu di luar kutir ya, pagi kita pasti kasih kutir. Di luar itu kita kasih cacing sutra
sehari paling kalau lagi pancaroba itu 2 sampai 3 kali. Karena kebetulan cocoknya di farm ini seperti itu gitu loh. Jadi kalau lebih dari itu biasanya ikannya suka trouble. Sebenarnya teorinya sih hampir sama ya. Cuman mungkin karena parameter airnya yang berbeda di setiap farm, cuacanya beda, pencahayaannya beda, itu berpengaruh semua. Makanya saya coba terapin hal yang benar-benar menurut saya nyaman di sini gitu. Jadi kalau cara di sini itu ya seperti itu. Di luar cacing sutra, saya juga ada kasih puding, telur buat si burayak. Jadi kalau memang lagi pancaroba itu, saya kurangin tingkat seringnya cacing itu, paling saya kasih 1, paling banyak 2 kali. Sisanya saya kasih pelet yang kecil atau enggak saya kasih puding. Karena yang saya tahu cacing itu dingin. Jadi kalau misalkan mungkin ikan lagi kurang sehat atau cuacanya lagi nggak bagus, paling cacing saya kasih 2 kali lah paling banyak. Tapi saat kondisinya udah normal, mungkin cacingnya saya kasih lebih gitu loh. Sekali panen itu kalau saya sih belum banyak ya, paling kurang lebih sekitar 500 sampai 1000. Cuman kan di ikan ini bisa dibilang yang bagusnya itu paling kurang lebih sekitar 10% ya. Makanya kalau untuk kelas-kelasnya itu saya bagi. Kalau yang fancy saya mungkin masukin ke reseller, kalau yang komersil saya masukin ke toko-toko, kalau yang untuk show-show itu saya masukin langsung ke penghobi atau groomer, atau mungkin ke reseller juga yang main untuk show, saya kirim juga. Kalau untuk pengiriman ikan, penjualan kita luar negeri ada, Indonesia juga ada. Kalau luar negeri itu ada Singapura, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Filipina. Kalau untuk Indonesia sih hampir seluruh Jawa juga udah pernah kirim. Tapi kalau reseller-reseller kita di daerah-daerah Bogor ada, daerah Jawa juga ada. Kalau awal kompetisi itu kan memang Oranda ya, di Food Centrum. Dari situ di Nusatik juara 3 itu Ryukin. Di luar itu juga ada prestasi-prestasi yang kita udah raih ya. Kayak Demekin juga udah, Oranda udah, Rancu pun pernah. Cuma kebanyakan Ryukin yang sering dapat di kompetisi. Makanya dari sanalah kita mungkin menyadari kalau itu rezekinya di Ryukin. Dari situlah kita fokusin Ryukin. Nah, kalau prestasi-prestasi terakhir yang saya dapat itu Ryukin di Tulung Agung. Sama di Indo Goldfish. Di Tulung Agung saya dapat Ryukin Baby juara 1. Di Indo Goldfish saya dapat Ryukin Baby juara 2, juara 3. Sama ada Demekin juga di senior. Sama Oranda juga ada juara 3 di Indo Goldfish. Itu anakan DRM semua gitu. Nah, jadi kalau total raihan yang udah kita dapat dari awal sampai sekarang, kemungkinan lebih banyak di Ryukin. Kurang lebih total yang kita udah raih itu 50 piala mungkin udah ada. Kalau rencana ke depan sih, saya sih punya tujuan rencananya mau bikin makanan buat grooming. Jadi nanti mungkin para groomer atau hobis-hobis baru ya bisa dengan mudah mendapatkan pelet-pelet yang ada kualitasnya. Jadi mereka tinggal gampang untuk ngolah ikannya gitu. Nah, harapan ke depan itu khususnya untuk pemerintahan di Indonesia, saya berharap untuk birokrasi pengirimannya dipermudah. Karena jujur aja mungkin sedikit kendala untuk pengirimannya, terutama untuk keluar yang mungkin angkanya agak mahal atau mungkin prosesnya agak kurang baik. Ya mungkin di situ aja sih yang diperhatikan. Pesan-pesannya untuk audiens budidaya Mas Koki itu kalau menurut saya sih yang awal ya, cintai dulu ikannya. Kalau udah cinta, nanti tingkat keinginan untuk belajarnya, tingkat keinginan proses menjaganya, ngebentuknya, dan di perjalanannya pun kalau ada kesulitan-kesulitan, kalau memang kita didasari udah suka, pasti akan penasaran terus. Dari situlah
mungkin nanti akan dapat ilmu-ilmu yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Yang kedua, sebenarnya kalau Mas Koki itu hidupnya kan di air. Jadi dibilang sulit sih nggak juga. Yang penting kita udah tahu caranya. Caranya itu adalah karena dia hidupnya di air, kita jaga airnya, pola pakannya, kita mengerti dulu dia maunya seperti apa. Dari situ baru nanti ke tahap selanjutnya. Jadi ada step by step yang harus dilewati. Makanya untuk penghobi-penghobi yang baru mau mulai ngebreed, ya dipahamin dulu cara-caranya, fasilitasnya disiapin. Kalau menurut saya sih gini ya, piara Mas Koki itu nggak sekedar hanya uangnya aja, tapi ada kenikmatan yang harus kita nikmati di Mas Koki. Karena di balik prosesnya itu pembelajarannya banyak. Jadi dari situlah nanti apa yang kita terapkan di tempat kita gitu loh. Karena setiap breeder, teman-teman mungkin punya cara yang beda-beda, tapi kalau saya pribadi, semuanya saya tampung, saya pelajarin, apa yang kira-kiranya cocok di tempat saya terapin, gitu loh. Nah, ini yang tadi kita udah bahas. Ini saya mau ngejelasin ikan-ikan yang udah siap untuk show di kelas junior. Jadi kalau untuk pemilihan Ryukin ini, bentuk badannya yang pertama harus ngoin. Terus bentuk kepalanya harus segitiga, kecil, kalau bisa lancip. Jadi struktur badannya benar, terus sama bentuk sudut ekornya harus naik 45 derajat. Untuk fin-finnya juga harus bagus, nggak boleh ada yang nekuk atau yang sebelah doang, nggak boleh. Jadi pangkal ekor juga usahakan harus besar. Jadi rata-rata kalau ikan pangkal ekornya besar itu renangnya indah, bawa ekornya tuh bagus gitu loh. Nah, bentuk body Ryukin itu kan harus ngoin, jadi atas sama bawahnya harus ketemu. Jadi bentuk atasnya dan bawahnya jadi satu kesatuan gitu loh. Nah, dari situ kita lihat gaya renangnya, fin-finnya harus bagus, bukan ekornya juga harus bagus. Bukan ekor nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu rapet. Yang bagus itu bentuk segitiga. Nah, yang ini sama udah 3 kali kurang lebih ya prestasi dari baby sampai junior, dia udah dapet nomor. Ini kan kepalanya lancip banget tuh, badannya juga ngoin, sudut ekornya pun bagus, bentuk ekornya pun lebar. Kebetulan kalau Ryukin sini kita buat bentuk ekornya itu nggak terlalu panjang, medium, karena menghindari buat kerusakannya. Biasanya kalau terlalu panjang itu sering nekuk atau ngelipet. Nah, bentuk kepalanya kecil, analnya juga bagus, fin-finnya juga bagus, sudut ekornya juga bagus, badannya pun udah enak, pangkal ekornya pun cukup besar gitu. Jadi ini ikan-ikan yang udah layak show dan udah dapat prestasi. Ini contoh-contoh ikan bahannya. Kalau untuk pemilihan bahan ya, satu memang genetik, kedua teknik dasarnya adalah kita harus melihat bentuk badannya. Walaupun dia masih polos kayak gini, nanti kalau memang groomingnya tepat, dia akan jadi ngoin seperti yang tadi video sebelumnya.
Kepala harus diperhatikan juga, nggak boleh gede, bentuknya harus segitiga kecil. Bentuk bodinya biar gimana harus ada lekukan di atas. Terus sama fin-finnya juga harus bagus, kayak dorsal, sirip dayung, sirip bawah, anal, ekor. Nah seperti ini contohnya. Ini contoh bahan yang bagus, nanti tinggal di grooming aja. Kalau yang ini udah hampir lumayan nih bahannya nih. Nah lebih jelasnya kalau untuk bahan-bahan yang show yang seperti ini gitu, dari bentuk badannya, proporsi badannya, bentuk kepalanya, sudut ekor, bentuk ekornya. Bentuk ekor juga harus diperhatikan, nggak boleh yang kuncup, sudutnya harus naik 45 derajat. Nah kalau bisa ekornya yang lebar biar saat dia renang kelihatan lebih indah gitu. Ini kan bentuk kepalanya lancip ya kan, dorsalnya pun bagus, ekornya bagus, sirip-siripnya bagus. Nah sama satu lagi untuk riukin, usahakan tuh sudut ekor sama kepala sejajar. Nggak hanya riukin aja sih, cuman riukin tuh kalau nggak sejajar dia banyak kebalik. Jadi kita usahakan sudutnya yang bagus, sejajar sama mulut, biar nanti sampai besar ikan tetap aman, nggak terbalik gitu. Di luar itu tinggal warnanya aja. Sama gimana cara groomingnya nanti ya, inilah contoh-contoh bahan-bahan dari DRM yang udah siap di grooming. Ya ini tutorial pemilihan bahan-bahan ryukin yang dipersiapkan untuk kontes. Untuk sahabat Lentera 3 ada sedikit trik-trik untuk grooming ryukin. Yang utama adalah genetik. Yang kedua, kalau di saya ya, harus kena kandungan makanan yang proteinnya tinggi. Jadi untuk ngebentuk hamnya, terus sama tulang-tulangnya lebih keras. Yang ketiga, fasilitas harus dijaga airnya. Biar gimana, pas kita lagi ngepush itu dia pasti banyak bikin kotoran, buang kotoran lah. Jadi sebisa mungkin kita jaga airnya. Kalau bisa seminggu sekali untuk chamber pertama, chamber kedua dibersihin. Jadi saat kita ngepush tetap terjaga airnya gitu loh. Yang keempat adalah treatment untuk pemindahan dia. Jadi kalau di kita ya, kita punya cara di saat baby segini 8-9 cm, kita belum berani masukin ke kolam dalam. Yang pastinya kita masukin ke kolam 70 dulu. Fiber atau akuarium boleh 70. Wajib kena matahari. Terus kandungan makanannya protein tinggi. Kalau di saya sih kebetulan saya ada pelet sendiri, coating sendiri, sama saya kasih puding. Nah jaga airnya, nanti udah size kurang lebih 11-12 cm, kita lihat tulangannya udah mulai kuat, barulah kita bentuk bodinya, badannya, biar lebih ekstrim, biar lebih keker dan berotot. Jadi 3 hal itu aja sih yang harus diperhatikan. Kalau memang ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa hubungi saya atau ke IG saya juga bisa. Jangan lupa like, subscribe, and share YouTube Lentera 3. Untuk sahabat-sahabat Lentera 3 yang cari-cari ikan berkualitas, fancy, mungkin sampai komersil, kita juga ada. Terkhusus untuk ryukin, mungkin yang mau belajar-belajar grooming, bisa hubungi saya langsung di nomor WA saya, atau nanti mau lihat updatean terupdate saya itu ada di IG saya DRM Goldfish Farm, dan mungkin mau lihat koleksi yang lain juga ada di Facebook saya Real DRM Goldfish, atau mungkin mau langsung datang ke farm saya juga boleh. Alamatnya kalau di Google Map DRM Goldfish Farm, Kampung Candu, nomor 130, Curug, Tangerang. Terima kasih sahabat Lentera 3, sampai ketemu lagi. Salam satu air.